Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, dijauhkan dari bala bencana seperti wabah COVID-19 atau corona. Semoga kita dijauhkan dari penyakit itu. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, akhir para anbiya. Semoga kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ya, ketiga kalinya di sini saya akan bercerita atau sirah, bercerita tentang perjalanan Abu Bakar As-Siddiq sesudah Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah selalu menjadi sahabat yang setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Sebelum diangkat menjadi nabi, dalam Al-Qur'an, id yaqulu li sahibihi atahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Jauh saudara, bersusdah hati bahwasanya Allah berkata ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Rasul, maka Abu Bakar itulah pertama yang beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Jadi ini sahabat Abu Bakar ini orang yang pertama masuk Islam dari golongan yang tua atau seumuran dengan Nabi Muhammad SAW yang mempercayai iman kepada Nabi Muhammad SAW. Terus pada beliau di antara golongan yang masuk Islam, orang yang pertama, beliau juga mengajak kawan-kawannya. Maka dengan beliau ini banyak orang yang masuk dalam agama Islam. Kayaknya juga orang itu Maka dengan beliau inilah banyak orang yang masuk Islam. Dia diantaranya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga menantu Rasulullah SAW. Zubair bin Awam dan Talhah bin Abdullah. Ini orang dari golongan laki-laki yang masuk Islam yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini mengajak teman-temannya masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam dan Talhah bin Abdullah. Beliau juga sering kali membeli hamba sahaya. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini membeli budak yang belum merdeka, yang dianiaya oleh tuannya, dibeli, dan budaknya itu masuk Islam. Hamba saya yang muslim mukmin selalu dimerdekakan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, Abu Bakar selalu mengawati beliau
mengawani. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sahabat Abu Bakar ini selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Juga sampai masuk ke dalam gua di Madinah, beliau itu senantiasa membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus mendampinginya dalam peperangan. Abu Bakar pula lah yang membawa bendera yang perang terjadi ketika perang Tabuk. Jadi ini sahabat Abu Bakar ini selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam gua di Madinah, dan juga membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimusuhi kaum Quraisy atau kaum munafikin. Juga sahabat Abu Bakar ini membawa bendera ketika perang terjadi pada perang Tabuk. Beliau radhiyallahu anhu beribadah haji dengan sekalian orang Islam pada tahun ke-9 dari Hijriah. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam garing, Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan untuk bersembahyang dengan para manusia. Maka salatlah beliau sebagai imam. Ini adalah suatu tanda bahwa beliau adalah mempunyai hak yang penuh untuk menduduki jabatan sebagai khalifah. Jadi ini setelah Rasulullah wafat ini digantikan ada 4 sahabat. 4 sahabat ini berjaya, yakni 4 sahabat yang dinamakan Khulafaur Rasyidin atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sahabat Utsman dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah artinya itu semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Mereka itu dinamakan Khulafaur Rasyidin karena mereka itulah yang mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan petunjuk dan penerangan yang benar serta melaksanakan hukum-hukum syariat agama Islam. Masa khalifah Khulafaur Rasyidin ini mereka itu sampai jadi ini 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ini berkuasa sampai 30 tahun. Dan dalam waktu 30 tahun ini yang sekian lamanya ini mampu memberikan petunjuk penerangan atau sekian lama ini mampu membebaskan seperti negara Syam, negara Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah di benua Afrika. Jadi ini sahabat Khulafaur Rasyidin ini mampu membebaskan negara-negara seperti negara Syam, Irak, Palestina, Mesir, dan beberapa di benua Afrika. Di antara panglima perang atau panglima perang yang mereka tersohor atau tersohor artinya apa? Terkenal atau termulia. Ini adalah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah, yakni Amr bin Jarrah, Amr bin As, Mustanah bin Harisah, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Jadi ini khalifah itu ialah orang yang mengganti kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam melindungi agama, politik, dan siasat keduniaan agar setiap orang itu suka menepati apa saja yang telah ditentukan dalam batas haknya. Dengan demikian maka samalah kedudukan orang yang kuat, yang lemah, serta orang yang mulia dan hina di muka hak keadilan. Ya, demikian itu cerita tentang sahabat Abu Bakar, orang yang pertama masuk agama Islam, terus mengajak kawan-kawannya, seperti diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Abdullah. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini juga suka membebaskan budak yang dianiaya oleh tuannya ini, yang budak itu Islam, dibebaskan dan dimerdekakan. Semata-mata ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Rasulullah ini hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini selalu menemani Rasulullah SAW. Walaupun ketika sahabat Rasulullah ketika dikepung rumahnya terus bersembunyi di Gua Hira, ini sahabat Abu Bakar ini menemaninya. Ketika Rasulullah SAW tidak ada yang suka atau selalu mendampingi Rasulullah dan membela Rasulullah. Dan ketika perang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini membawa bendera perang ketika perang Tabuk. Beribadah haji sekalian umat Islam pada tahun ke-9, Abu Bakar ini sering diperintahkan untuk sholat, terus dengan para manusia. Maka salatlah sebagai beriman kepada Allah, suatu dalam bahwasanya beliau telah mempunyai hak penuh untuk menduduki jabatan kekhalifahan Rasulullah SAW. Jadi sahabat Khulafaur Rasyidin ini adalah pengganti Rasulullah SAW. Jadi yang pertama yang menggantikan Rasulullah sebagai atau presiden atau pemimpin agama dan politik, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang ketiga, setelah itu digantikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terus yang terakhir, yang keempat ini adalah sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Cukup sekian pelajaran tentang sahabat Khulafaur Rasyidin, dan yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala seperti corona, penyakit, wabah taun, dan dimudahkan rezekinya. Kita senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, bisa berbakti kepada orang tua. Cukup sekian, semoga bermanfaat tentang pelajaran sirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.